Karin, hamil dan ditinggalkan, terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Namun, ayahnya memutuskan untuk tidak membiarkan reputasi keluarga tercemar. Dalam kesepakatan dengan seorang petani yang makmur, dia memaksa Karin ke pernikahan yang diatur. Alasan mengejutkan yang membuat petani menerima pernikahan ini akan membuat Karin terpesona dan bingung. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Karin, dengan usianya yang 19 tahun, tinggal di sebuah kota kecil di mana waktu seolah-olah telah berhenti. Ayahnya, seorang pria tegas dan represif, menjaga kendali yang ketat atas hidupnya. Karin merasa terperangkap, seperti burung dalam sangkar yang merindukan langit terbuka. Namun, di tengah rutinitas yang menyesakan itu, muncul Leo. Seorang pemuda dengan tatapan yang dalam dan senyum yang memikat, yang muncul dalam hidup Karin seperti sinar matahari di hari mendung. Mereka bertemu secara kebetulan di sebuah kafe lokal, dan api asmara segera menyala. Ketika mata mereka bertemu dan tangan mereka bersentuhan, mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karin merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya, dan Leo, dengan semangat bebasnya, memberinya sekilas dunia di mana aturan tidak terlalu kaku. Bersama-sama, mereka mulai merancang rencana yang berani, sebuah pelarian. Pelarian dari pandangan yang terjaga dan aturan yang menekan yang membatasi cinta yang mereka rasakan satu sama lain. Itu adalah pelarian dari para kekasih yang mencari untuk menjalani cinta besar. Ayah Karin, seorang petani yang dikenal di daerah itu, memiliki rencana yang sangat spesifik untuk putrinya. Dia melihatnya sebagai calon istri dari seorang petani muda di daerah itu, yang ditakdirkan untuk menjalani hidup yang tenang dan penuh dengan tanggung jawab keluarga. Namun, impian Karin berbeda. Dia mendambakan sesuatu yang lebih, untuk cinta sejati yang membuatnya merasa utuh, untuk petualangan yang membawanya melampaui batas-batas kota kecil tersebut. Malam yang gelap menandai awal pelarian Karin dan Leo. Dengan detak jantung yang cepat, mereka meninggalkan kota kecil itu, meninggalkan bayang-bayang kehidupan yang mereka kenal. Leo memiliki seorang teman di kota tetangga yang menawarkan tempat tinggal sementara. Itu adalah sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan dan keheningan, di mana mereka akhirnya bisa bebas. Hari-hari pertama setelah pelarian itu seperti mimpi bagi pasangan yang sedang jatuh cinta itu. Setiap momen bersama adalah seperti dongeng, dan perasaan kebebasan memenuhi hati mereka. Kenyataan segera mulai mempengaruhi mereka. Tanpa pengalaman sebelumnya, mencari pekerjaan terbukti menjadi tugas yang sulit. Leo akhirnya menemukan pekerjaan sebagai asisten di sebuah proyek konstruksi lokal. Hari-harinya panjang dan melelahkan, dan kerasnya pekerjaan itu mengambil harga tinggi pada tubuh dan pikirannya. Lalu, suatu hari, Karin membuat penemuan yang akan mengubah segalanya. Dia menemukan bahwa dia hamil. Penemuan kehamilan itu adalah titik balik dalam kehidupan pasangan itu. Leo, yang sudah berjuang untuk menghidupi mereka berdua, menjadi sangat marah. Gagasan untuk menambah bayi ke dalam persamaan adalah beban baginya, dan ketakutan serta beban finansial menghancurkannya. Pada hari yang dimulai seperti biasanya, Leo pergi bekerja, tetapi kali ini, dia tidak kembali ke rumah. Karin merasa putus asa dan sendirian, tanpa pilihan lain. Janji masa depan mereka bersama telah runtuh, dan kenyataan yang kejam memisahkan mereka. Perempuan muda itu, dengan hati yang hancur dan bayi dalam perutnya, menghadapi pilihan sulit. Tanpa opsi lain, Karin harus melakukan perjalanan yang menyakitkan kembali ke rumah orang tuanya. Ayah Karin, ketika mengetahui tentang kehamilan dan ditinggalkannya putrinya oleh Leo, matanya berkilat marah. Amarahnya begitu besar, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya tajam seperti pisau. "Kamu telah mencemarkan nama keluarga ini, kamu memalukan saya," kata ayahnya dengan suara pahit. "Aku akan menyelesaikan masalah ini." Dan, dengan kata-kata itu, ayahnya pergi, membanting pintu dengan keras.
Beberapa jam kemudian, ayahnya kembali dengan suasana yang berubah, mengejutkan Karin dan ibunya. Suaranya terdengar ceria saat dia berseru, "Buka anggur terbaik di gudang, aku punya kabar baru." Karin, masih bingung dengan perubahan situasi yang tidak terduga, bergabung dengan ayah dan ibunya di ruang makan. Mereka mengisi gelas dengan anggur. Perempuan muda itu masih tidak tahu untuk apa mereka bersulang. Ayahnya menatap Karin dengan senyum misterius di wajahnya sebelum mengangkat gelas untuk bersulang. "Hari ini adalah hari penebusan," lanjut ayahnya, tatapannya tegas. Karin telah menempuh jalan pemberontakan dan kesalahan, tetapi dia akan mendapatkan kesempatan kedua. Hari ini kita bersulang untuk pernikahan Karin dengan petani kaya Hendrikus. Karin merasa seolah tanah telah menghilang dari bawah kakinya. Dia terkejut, tidak tahu bagaimana menanggapi perubahan tak terduga ini dalam hidupnya. "Ayah, tapi aku hamil," gumam Karin, mencari harapan terakhir pengertian dari ayahnya. Dia menatapnya dengan tatapan tegas dan menjawab, "Dia tahu dan akan membesarkan anakmu seolah-olah itu anaknya. Kesepakatan sudah tertutup. Pernikahan akan berlangsung dalam 15 hari. Kita harus cepat sebelum perut mulai membesar." Sebuah makan malam diatur agar Karin dan Hendrikus bisa saling mengenal dan mengesahkan pertunangan mereka. Rumah itu didekorasi dengan sempurna, dan meja dipenuhi dengan hidangan lezat dan anggur mahal. Semua tampak sempurna dari luar, tapi Karin dipenuhi ketidakpastian di dalam hatinya. Kedatangan Hendrikus memang merupakan kejutan bagi Karin. Dia mengharapkan pria yang lebih tua dan berpengalaman, tapi dia menemukan seorang pria muda sekitar 30 tahun, dengan ekspresi serius dan tatapan jauh. Selama makan malam, ayah Karin memimpin percakapan dengan penuh semangat, menceritakan kisah masa lalu yang gemilang dari ladangnya. Hendrikus, di sisi lain, tetap diam, mengangguk sesekali. Dia adalah pria pendiam, dan itu semakin menambah ketidaknyamanan Karin. Saat makan malam berakhir, Hendrikus mengeluarkan cincin dari sakunya dan menawarkannya pada Karin sebagai tanda resmi pertunangan mereka. Karin melihat cincin itu, berkilau dan megah. Dengan desahan, Karin menerima cincin itu, mengetahui bahwa dia tidak memiliki pilihan lain saat itu. Hari pernikahan akhirnya tiba, tetapi itu bukan dongeng yang Karin impikan. Upacara itu sederhana dan bersifat formal, dengan sedikit tamu dan suasana yang sangat formal. Hendrikus, pengantin pria, tetap dengan ekspresi serius dan jauh selama seluruh upacara. Bahkan untuk foto pun dia tidak mampu tersenyum. Kehadirannya mengesankan, tetapi juga menakutkan. Malam pertama di ladang Hendrikus setelah pernikahan adalah momen kebingungan mendalam bagi Karin. Dia gugup, merasa sepenuhnya keluar dari elemennya. Mereka adalah dua orang asing yang sekarang berbagi rumah dan kehidupan, tetapi tampaknya hidup dalam dunia yang sepenuhnya berbeda. Hendrikus, dengan ekspresi serius dan jauhnya, memperkenalkan rumah itu pada Karin, menunjukkan kamar dan fasilitasnya. Dia membawanya ke kamarnya, mengucapkan selamat malam, dan pergi ke kamarnya sendiri tanpa banyak bicara. Karin merasa bingung, dengan banyak pertanyaan berputar dalam pikirannya. Mengapa pria itu menerima menikahinya? Apa yang dia harapkan dari pernikahan yang diatur ini? Keheningan malam pertama itu bergema di kamarnya saat dia berbaring, merenungkan pilihan yang membawanya ke tempat itu. Hari-hari berlalu di ladang Hendrikus, masing-masing mengikuti rutinitasnya sendiri. Sementara Hendrikus mengabdikan dirinya pada urusan ladang, mengurus transaksi dan pembelian kebutuhan, Karin mulai menjelajahi rumah yang sangat besar itu. Rasa ingin tahunya membawanya untuk menggeledah setiap sudut properti, sampai dia menemukan sebuah pintu yang terkunci. Terus bertekad untuk mengungkap misteri di balik pintu tertutup itu, Karin mencoba setiap kunci yang dia temukan di rumah hingga salah satunya akhirnya cocok dengan kunci pintu. Dia memutar kunci perlahan dan mendorong pintu, memperlihatkan sebuah ruangan dengan beberapa perabotan yang bertumpuk dan kotak-kotak berdebu. Karin mulai memeriksa isi kotak-kotak itu. Saat dia mengeluarkan benda-benda berdebu dan mengungkap masa lalu yang tersimpan di sana,
Ekspresinya menjadi bingung dan cemas. Karin menemukan album foto yang menceritakan kisah Hendrikus dengan wanita lain. Gambar-gambar itu menangkap suaminya sekarang dalam momen bahagia dengan seorang wanita muda yang cantik. Foto-foto itu menunjukkan pernikahan mereka, makan malam, dan pesta yang diadakan di rumah itu, mengungkapkan kehidupan yang pernah dijalani Hendrikus. Hati Karin terasa sesak ketika menemukan sebuah foto yang membuatnya berhenti. Itu adalah gambar wanita hamil, dengan cahaya di matanya yang hanya bisa dibawa oleh keibuan. Kenyataan bahwa Hendrikus pernah menikah dan mantan istrinya sedang hamil menambah lapisan kompleksitas tambahan pada pemahamannya tentang suami barunya. Pertanyaan tentang di mana wanita itu sekarang masih berkecamuk dalam pikirannya ketika, tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kedatangan Hendrikus di dalam ruangan. Ekspresinya intens dan marah, seolah dia marah dengan penemuan Karin. "Apa yang kamu lakukan di sini? Pintu ini harus tetap terkunci," katanya dengan suara kuat dan marah, jelas tidak senang dengan intrusi Karin. Karin, merasa terpojok dan bingung, segera meminta maaf dan keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa, sementara Hendrikus menutup pintu dengan gerakan yang mantap. Selama makan malam-malam itu, keheningan memberatkan di meja. Akhirnya, setelah periode diam yang cukup lama, Hendrikus memutuskan untuk memecahkan ketegangan. "Maafkan aku, Karin, karena telah berteriak padamu sebelumnya." Dia memulai, ekspresinya memperlihatkan campuran penyesalan dan kesedihan. "Itu karena ruangan itu menyimpan bagian yang menyakitkan dari masa laluku." "Tidak apa-apa, Hendrikus," dia memulai dengan lembut. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal pikiranku. Kenapa kamu menerima untuk menikah denganku?" Hendrikus menatap Karin sejenak, merenungkan kata-katanya. Ekspresinya serius, dan dia tampak memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum menjawab. "Ayahmu berhutang sejumlah besar uang padaku dan sebagai pembayaran dia menawarkan agar aku menikah denganmu." Hendrikus mengaku, suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak bangga dengan kesepakatan yang kubuat, dan ada saat-saat aku berpikir untuk menyerah, tapi akhirnya aku tetap melanjutkan. Ada juga detail lain yang membuatku setuju." Pada saat ini, Hendrikus ragu-ragu, seolah-olah melaporkan bagian selanjutnya menyakitkan baginya. Karin mengamatinya dengan empati, menunggu untuk mendengar kelanjutannya. "Sudah 1 tahun sejak aku kehilangan istri dan anakku saat melahirkan," lanjut Hendrikus dengan nada suara yang lebih lembut, matanya menunjukkan rasa sakit karena kehilangannya. "Dan ketika aku tahu bahwa kamu hamil, sesuatu menggugahku." Pengakuan Hendrikus membawa pemahaman baru bagi Karin. Dia menyadari bahwa ada lebih dari sekadar kewajiban bisnis di balik pernikahan tersebut, tetapi juga bayangan tragedi pribadi yang telah menandai kehidupan Hendrikus. Setelah pengungkapan kebenaran tentang pernikahan dan tragedi yang mempengaruhi Hendrikus di masa lalu, hubungan antara dia dan Karin mulai berubah. Ketegangan awal berubah menjadi persahabatan dan keakraban yang semakin besar. Mereka mulai memiliki percakapan yang lebih dalam selama makan malam, berbagi cerita dan impian mereka. Karin, sekarang lebih terlibat dengan kehidupan di pertanian, mulai menemani Hendrikus dalam pekerjaan sehari-harinya, mempelajari aktivitas pengelolaan properti. Seiring perut Karin semakin membesar dengan kedatangan bayi yang semakin dekat, Hendrikus juga tampaknya semakin terlibat dalam rencana untuk masa depan anak tersebut. Dia menunjukkan kepedulian dan perhatian akan kesejahteraan Karin, menemani konsultasi medisnya dan menawarkan dukungan yang tak bersyarat. Momen-momen kedekatan ini dan pembentukan ikatan yang lebih dalam mulai mengubah pernikahan mereka menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Kelahiran bayi tersebut adalah momen emosi yang mendalam dan transformasi dalam kehidupan Karin dan Hendrikus. Pria itu hadir selama seluruh proses persalinan dan, sejak pertama kali melihat bayi tersebut, tidak bisa dipungkiri ikatan yang dia rasakan dengan anak tersebut. Dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa itu bukan darahnya. Bagi Hendrikus, bayi itu adalah anaknya, dan cintanya kepadanya adalah tanpa syarat. Pada titik ini dalam cerita, tidak dapat disangkal bahwa Karin dan Hendrikus sedang jatuh cinta.
Suatu hari, Hendrikus menyiapkan kejutan untuk Karin, mengatur makan malam romantis yang direncanakan dengan hati-hati. Sambil lilin-lilin menerangi meja dan makanan mengeluarkan aroma yang lezat, Hendrikus menatap mata Karin. "Kali ini sungguh-sungguh," katanya dengan suara penuh kelembutan. "Karin, aku mencintaimu. Apakah kamu mau menikah denganku?" tanya Hendrikus. Tanpa ragu, Karin menerima lamaran Hendrikus dengan senyum berseri-seri. Akhirnya, dia menjalani kisah cinta yang selalu diimpikannya. Selama bertahun-tahun, Hendrikus dan Karin membangun sebuah keluarga, memiliki anak-anak lain yang memenuhi peternakan dengan tawa dan kegembiraan. Mereka menghadapi tantangan bersama dan merayakan kebahagiaan hidup, menjalani cinta yang mendalam dan abadi di peternakan itu. Karin dan Hendrikus memulai pernikahan mereka di bawah keadaan awal yang tampak keliru, didorong oleh kewajiban dan kesepakatan keluarga. Namun, apa yang dimulai sebagai persatuan yang dipaksakan segera berubah menjadi kisah cinta yang indah. Mereka menemukan bahwa cinta sejati bisa berkembang di tengah tantangan dan kesulitan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.